Aquarius, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih loh sudah hadir selalu, support selalu channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aquarius dengan judul Pesan di Bulan Juni. Iya, saya uploadnya di bulan Mei, tapi ini untuk seperti mau dibilang prediksi kayak apa kayak atau kisi-kisi lah ya. Ada contekan gitu ya untuk apa yang terjadi di bulan Juni. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak. Karena apa? Yang nonton ini banyak. Dan ini general reading. Monggo silahkan dikaitkan dengan kehidupan kalian. Kalau memang resonate. Kalau enggak, anggaplah ini sebagai sebuah hiburan aja dan masukan aja. Atau mungkin pesan yang bisa kalian ambil di dalam kehidupan kalian. Gitu ya. Oke, baiklah. Aquarius, saya bukakan kartu kalian ya. Sebentar. Wow. Oh. Ya wis. Banyak ya. Banyak Aquarius. Tergantung lah yang jatuh yang mana, ya udah itu yang saya baca. Ada The Lovers yang terbalik. Untuk kalian para Aquarius yang punya sebuah hubungan, ini saya nggak cuma bicara tentang hubungan percintaan ya, karena ini kan bukan love reading, tapi ini general reading. Hubungan ini bisa berupa hubungan bisnis, bisa juga percintaan tentunya, atau hubungan yang lain ya, apapun itu bentuknya. Bulan Juni akan ada kendala di situ. Di hubungan bisnis, di hubungan pekerjaan, atau di hubungan percintaan. Akan ada kendala, kenapa? Karena ada sesuatu ketidaksepakatan. Sesuatu yang menurut kalian bisa jadi masalah. Dan itu dikasih tahu nih sama semesta. Semesta yang ngasih tahu bahwa hubungan ini mungkin harus direview lagi, karena bisa nantinya ke depannya itu ada sesuatu hal gitu. Dan seperti yang saya bilang, ini bisa saja hubungan percintaan, bisa juga yang lain. So untuk kalian para Aquarius yang memang sedang menjalin saat ini ya, mulai dari kemarin-kemarin sampai saat ini sedang menjalin sebuah hubungan yang menurut kalian ini solid atau enggak ya, dipertanyakan gitu ya. Jawabannya memang semesta memberitahu kalian di bulan Juni something wrong with that relationship. Ada sesuatu yang salah dengan relasi tersebut, yang mungkin tadinya menurut kalian bagus, tapi dibalikin nih sama semesta. Coba dilihat lagi Aquarius, beneran bagus apa cuma perasaan kamu aja gitu. Oke. So ini terbalik. Untuk kalian yang suka melihat bacaan tarot yang lain, mungkin cara saya membacakan tarot itu berbeda dengan pembaca tarot yang lain ya. Terserah, itu like and dislike itu biasa menurut saya. Tapi memang kartu saya ada yang terbalik, ada yang tidak. Beberapa pembaca tarot ada yang bilang ke saya, cara kamu bacain tarot salah. Terserah. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain juga kok. Ya kan? Karena kan masing-masing berbeda caranya. So kalau kartunya ini terbalik, saya nggak mau balik lagi, nggak mau betulin lagi. Memang keluarnya terbalik dan terbalik. Buat saya ini justru pertanda dari semesta yang harus saya sampaikan kepada penonton-penonton saya. Dan untuk saat ini adalah kalian Aquarius yang saya harus sampaikan. Ada something wrong di hubungan yang kalian jalin. Saya nggak bicara tentang percintaan aja ya, tapi hubungan apapun. Bahkan hubungan pertemanan, bahkan hubungan bisnis, bahkan hubungan pekerjaan.
There is something wrong with that. Dan semesta mau kasih tahu kalian, di bulan Juni kalian bisa mengerti. Kenapa? Kalau kalian bilang, oh udah mulai kelihatan dari sekarang Mbak Lucy, then jangan kalian nggak aware mengenai hal itu dan nyuekin itu aja, karena mungkin nanti berdampak kurang baik. Tapi yang belum kelihatan pada saat ini dan akan kelihatan di bulan Juni. Gitu ya. Oke. Saya ambil dari yang bawah nih karena tadi dia terbukanya begitu. Oke. Ada Two of Pentacles yang terbalik lagi. Ini terbalik lagi. Oke, kartu yang terbalik ini di bulan Juni Aquarius tidak lagi sesibuk bulan-bulan sebelumnya. Ya, yang kemarin mungkin juggling dengan multi task gitu ya, beberapa hal yang harus dikerjakan secara bersamaan. Di bulan Juni itu nggak terjadi lagi. Bagus atau enggak ya nggak tahu juga, itu kan tergantung kalian ya menyingkapinya kayak apa gitu. Oke. Kemudian kartu selanjutnya Eight of Pentacles. Memang kalian sudah tidak lagi direpotkan dengan berbagai macam hal yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Tapi bulan Juni ada satu hal yang harus kalian kerjakan sendiri. Yap, satu hal. Tidak bisa minta bantuan orang lain. Ini harus pure kalian yang kerjakan sendiri. Karena ini ada hubungannya dengan pundi-pundi kalian atau keuangan kalian. Jadi untuk hal yang satu ini silakan kalian fokuskan untuk kerjain itu sendiri ya Aquarius. Karena kadang-kadang kan Aquarius suka bilang ini, kenapa sih yang ini saya mesti ngerjain sendiri sih, emang gak ada yang bantuin gitu. Ya memang ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan sendiri Aquarius. Ini udah dikasih tahu ya, di bulan Juni ini kalian kerjakan sendiri loh ya, dan nggak bisa minta bantuan orang lain. Oke. Kartu selanjutnya Ace of Wands yang terbalik. Apakah ada sesuatu yang besar di bulan Juni sehingga kalian repot? Enggak, kalian nggak repot di bulan Juni karena tadi multitasknya juga udah enggak. Kemudian hanya fokus dengan satu hal yang harus dikerjakan sendiri. Dan juga tidak ada sesuatu yang besar yang kayak ini loh buat Aquarius sesuatu yang jeder gede gitu, nggak ada. Tapi memang justru memang dimaksudkan oleh semesta supaya kalian itu fokus dengan yang tadi, dengan yang harus kalian kerjakan sendiri. Karena kalau kalian punya banyak hal yang dipikirin, kan jadi nggak fokus dengan hal yang tadi ya, yang harusnya memang kalian kerjakan gitu di bulan Juni. So memang semesta tidak memberikan sesuatu hal yang luar biasa, justru supaya kalian fokus dengan satu hal yang tadi sudah saya omong sebelum kartu ini muncul, yang harus kalian fokuskan, dan itu sangat-sangat bersinggungan atau sangat-sangat relate atau dihubungkan dengan keuangan kalian. Oke. King of Swords. Beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah kabar yang besar, yang luar biasa. Saya bilang beberapa, karena beberapa enggak. Ya, hanya beberapa dari Aquarius aja menerima kabar yang sudah kalian tunggu dari lama, tapi ini sesuatu yang baru. Mungkin ada project baru, tapi kabarnya belum kedengeran. Nah, di bulan Juni ada kedengeran. Atau mungkin kalian sebenarnya udah dari kemarin tuh kepengen menemui seseorang gitu, tapi ini orang susah banget ditemui gitu kan. Dan karena ini orang bukan udah kalian kenal, tapi belum kalian kenal. Jadi kalian ingin ketemu dengan dia untuk satu urusan gitu, dan baru kejadian di bulan Juni. Ya.
So, untuk kalian yang menunggu jika ada komunikasi yang baru, atau orang baru, atau sesuatu hal yang baru di bulan Juni akan kejadian, iya, ada ketemu, komunikasi ada, ya. Oke. Lanjut. Ada Seven of Wands. Ada beberapa hal yang perlu kalian fokuskan di bulan Juni, dan itu tentang masalah pribadi, ya. Dan seperti yang tadi dibilang, kalian nggak bisa minta bantuan karena memang it's a personal thing, sesuatu yang pribadi yang harus kalian kerjakan dan selesaikan sendiri. So, nggak usah terlalu stres juga sih. Dari sekarang udah ancang-ancang aja, udah siap-siap aja. Apapun nanti yang akan datang di bulan Juni, kalian udah tahu, oh ini toh maksudnya. Oh, saya harus mengerjakan sendiri. Oh, saya harus menyelesaikan sendiri. Oh, saya harus memikirkannya sendiri. Ya, oke. Lanjut. Ada the devil, ada temptation, ada keinginan. Dan ini keinginan yang seharusnya tidak ada. Oke, mungkin keinginan untuk ngelewatin aja semua ini dan tidak kalian fokusin lagi, kayak udah aku tinggal aja, capek. Jangan ya. Oke, hal-hal yang seperti itu harus tetap kalian fokuskan, harus tetap kalian laksanakan, harus tetap kalian jalanin. Kenapa? Ya karena itu berurusan dengan hidup kalian, bersinggungan dengan kehidupan kalian, my dear Aquarius. So di bulan Juni, walaupun keinginan itu mungkin kuat sekali untuk nolak semua itu, untuk lari dari kenyataan, tapi please jangan, please don't. Tetap aja kalian harus melakukan apa yang harus dilakukan. Karena ini berhubungan dengan divine purpose, atau apa yang dinamakan dengan takdirnya kalian. Gak bisa lah kalian menghindar semua ini, karena memang gak bisa dihindari begitu saja. Ya, oke. Lanjut. Oh, ada Seven of Cups di bulan Juni. Beberapa dari kalian memiliki kesempatan luar biasa, banyak pilihan-pilihan yang banyak di bulan Juni. Mau percintaan kek, mau karir, keuangan dan bisnis kek, ada opportunity baru. Tapi karena kartu sebelumnya adalah temptation atau the devil, ini perlu jadi warning untuk kalian para Aquarius. Warningnya adalah kesempatannya banyak, ya, opportunity-nya banyak. Tapi yang mana yang harus kalian fokuskan, itu yang harus kalian pikirin. Gak usah terlalu greedy ngambil semua kesempatan, semuanya kalian ambil. Karena kesempatan itu memang terlihat semuanya bagus, tapi pilah-pilah. Tadi disuruh fokus ya. Jadi fokusin aja untuk hal-hal yang memang harus kalian fokuskan. Jangan semuanya diambil. Nah, nanti kalian repot sendiri. Ya kan? So, fokusin untuk 1-2 hal aja. Memang banyak opportunity-nya, tapi nggak bisa semuanya diambil. Nanti kalian yang repot sendiri. Ya? Oke. Kartu terakhir sih. Eight of Wands. Ini mau bilang kalau apa yang kalian pilih nanti dari semua ini, pilihan-pilihan opportunity ini, itu ada yang mengiringi tentu saja. Makanya tadi dibilang jangan ngambil semua. Kalian harus mikirin belakangnya juga. Kalau ngambil yang ini, resikonya apa, tanggung jawabnya apa, buntut-buntutnya apa. Kalau ngambil yang itu, begitu juga. Yang mengiringinya itu harus kalian lihat juga, harus kalian perhatikan juga. Karena bagaimanapun ya, satu hal aja kalian ambil, buntutnya bisa panjang. Apalagi kalau kalian mau semua. Susah.
Dan Aquarius bukan berarti kalian adalah orang yang gak bisa multitasking, bukan begitu juga ya. Ntar ada yang protes lagi yang seperti itu, enggak. Tapi mostly kebanyakan dari Aquarius memang mengkhususkan dalam satu hal sampai expert gitu. Baru setelah itu bisa ke yang berikutnya. Jadi bukan ambil ini, ambil ini, ambil ini, terus semuanya jadi lancar, enggak. Jadi fokus satu sampai selesai baru pindah ke yang lainnya. Nah, memang sudah dibuat seperti itu oleh semesta untuk si Aquarius, dan lakuin aja. Ya Mbak Lucy, tapi itu kesempatannya banyak. Iya, kesempatannya banyak. Tapi apa ya kalian sanggup ngadepin semuanya, sementara buntut-buntutnya tuh panjang loh. Satu hal aja buntutnya panjang. Lah kalau banyak hal buntutnya panjang-panjang. Ngerti ya? Satu hal itu pasti nggak cuma sendirian berdiri sendiri tanpa ada resiko dan tanggung jawabnya. Pasti ada apa-apa di belakangnya. Jadi apapun pilihan kalian harus kalian fokusin juga gimana cara mengatasi resiko dan tanggung jawabnya itu. Makanya tadi disuruh fokus untuk satu hal dulu, baru pindah ke hal yang berikutnya. Gitu ya Aquarius. Baik. Sekarang saya mau buka kartu tarot yang berikutnya. Ini adalah Very Tarot Card. Biasanya ada pesan lagi yang di situ. Entah itu menguatkan bacaan yang tadi atau emang yang baru. Oke, ada satu. Saya mau lagi. Yang loncat baru satu ya. Oke. Satu lagi. Ada dua deh. Two of Summer. Saya jadi ngeliat ke belakang. Two of Summer. Two of Cups. Oke. Falling in love or making a serious commitment to someone. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up. Your relationship can be healed. Oke, my dear, kenapa saya tadi begitu kartu ini muncul saya nengok ke yang belakang untuk memastikan. Ini kartu pertamanya Aquarius, yang seperti selalu saya bilang, kartu pertama biasanya difokuskan, dan kartu pertama kalian The Lovers yang terbalik, yang saya bilang tadi ada permasalahan dengan hubungan, ya. Tapi nggak usah khawatir karena dengan adanya Two of Cups ini itu bisa diselesaikan kok. Ya apapun itu. Jadi memang ada yang ya something wrong dengan hubungan itu. Mau hubungan percintaan atau hubungan bisnis atau hubungan apapun. Tapi bisa di healing, tapi bisa disembuhkan, bisa diperbaiki. Itu kabar baiknya ya, bisa diperbaiki. Lanjut dengan Three of Winter atau Three of Sword. Reach out to others for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Oke. Tadi saya ngomong tentang bantuan ya. Oke, ada bantuan untuk kalian. Dan kalian bisa healing dari situasi yang tidak mengenakan. Justru dari situasi yang seperti ini kalian bisa belajar dan kalian bisa mengambil pelajaran dari situ ya, dan untuk kedepannya akan lebih baik lagi. So bulan Juni, don't worry, be happy ya my dear Aquarius. Gonjang ganjingnya ada, tapi bantuannya juga ada, opportunity-nya ada. So it's good, nggak terlalu jelek juga ya. Tapi memang saya melihat di bulan Juni itu Aquarius agak stres. Stres karena satu dan lain hal. Nggak apa-apa, jalanin aja ya Aquarius ya. Oke, sekarang saya persilahkan kalian untuk bertanya satu hal yang akan saya jawab ya atau tidak. Oke, tanyain apa aja. Dan jawabannya adalah yes, King of Water. Yes, bisa. Oke, so yes. Oke, dan beberapa kartu Oracle card akan saya buka. Yang pertama ini adalah Archangel Message ya.
angel yang kedua ada angel message. Ups, aduh, untung nggak jatuh. Oke, angel message-nya apa? Saya taruh di sini. Kemudian Very Oracle card juga ada message dari peri, tapi consider aja ini as a guardian angel lah ya. Soalnya kalau peri ntar dongeng dong. Oke. Dan yang terakhir ini Monology Oracle card untuk pesan-pesannya ya. Oke, my dear Aquarius, sebelum pesan-pesan itu disampaikan, apa yang perlu di-healing dari kalian, kita lihat ya, apa yang perlu di-healing dari Aquarius. Self-love, self-love. Jangan lupa mencintai diri sendiri ya, my dear Aquarius. Karena itu yang terpenting. Mencintai diri sendiri adalah hal dasar yang bisa kalian lakukan sebelum kalian mencintai orang lain atau berharap akan cinta orang lain kepada kalian. Karena siapa lagi yang bisa terima diri kalian selain diri kalian sendiri? Siapa lagi yang punya unconditional love? Orang-orang di sekitar kalian? Nana, enggak, tapi diri kalian sendiri. Oke. Pesan dari peri adalah go outside, pergi keluar, ayo pergi keluar, jangan mendekam aja di dalam kamar. It's time to go outside, waktunya untuk keluar. Time into the powerful pace of nature wherever you are and feel at one with your habitats. Oke, untuk untuk para Aquarius yang kalau stres gitu lah ya, pergi ke alam supaya stresnya bisa diurai gitu ya, jadi nggak stres lagi. Baik, untuk selanjutnya Oceana ini dari Angel. Take action, you are in touch with your truth in this situation and you need to trust your guts and lovingly assert yourself. Oke, untuk para Aquarius, kalau ada yang harus dilakukan jangan ditunda ya. Bulan Juni mentang-mentang tadi saya bilang jangan begini jangan begitu, terus kalian diem baik gitu, terus malah nggak ngelakuin apa-apa, atau kalian malah mager. Jangan. Kalau harus dilakukan please do it, lakukan ya. Karena ada yang kebenaran yang memang harus disampaikan dan harus kalian ketahui para Aquarius dimanapun kalian berada ya. Kalian harus trust your guts, harus percaya dengan apa yang ada di pikiran dan hati kalian. Kadang-kadang kan kita punya feeling lah ya, punya feeling ini harus bagaimana. Nah, trust your instinct lah ya untuk melakukan apapun yang harus dilakukan di bulan Juni. Oke, lanjut dengan spiritual understanding dari Archangel Raziel. I'm bringing you esoteric information and symbol and helping you to understand spiritual truth. Oke, ini bicara tentang spiritual things. Oke, kenapa ini harus disampaikan? Dan di bulan Juni memang untuk kalian para Aquarius akan ada sedikit stres karena satu dan lain hal. Cuma pesannya adalah don't be stressed. Jangan terlalu stres. Everything's gonna be okay. Keadaan akan menjadi baik-baik saja by the end ya. So nggak usah terlalu mikirin aduh gimana gitu ya. Asal tadi pesan-pesan itu tadi sudah disampaikan ya. Mungkin bisa didengarkan, mungkin bisa dicatat. Oke. Lanjut, nothing will come of this situation. Oke, ini pesan terakhir ya dari Monology Oracle Card. Memang beberapa hal kan udah dibilang tidak kejadian di bulan Juni. So, Aquarius jadi stres. Janganlah ya, jangan seperti itu. Kalau yang memang tidak kejadian itu memang bukan buat kalian. So, kalian fokus sama hal-hal yang memang untuk kalian aja. Gitu, jangan di-stressin yang nggak ada. Yang ada aja bersyukur gitu, disyukuri dengan hal-hal yang ada untuk kalian
gitu. Oke, so Aquarius sekian aja ya bacaannya. Mohon maaf karena nggak terlalu panjang ya, nggak seperti biasanya mungkin. Karena memang harus saya kerjakan dan hal lain, jadi ini saya kejar untuk bikin readingannya ya. Terima kasih sudah sejauh ini support channel ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.